Anak kita kalau masih melaksanakan 3 hal aman. Usahakan masih melaksanakan 3 hal, insya Allah aman. Tapi kalau sudah tidak menyentuh dan bersentuhan dari 3 hal, habis sudah kita. Apa itu? Yang pertama, hendaknya anak kita harus baca Quran walaupun 1 lembar setiap hari. Quran itu Pak, Bu, sesuatu mukjizat Nabi yang masih ada, yang berupa fungsinya itu seperti mantra. Kalau kita baca, itu anak itu terjaga, kesehatannya terjaga, keamanannya terjaga, hidayah itu datang kepadanya. Kenapa disebutkan oleh Allah Ta'ala bahwasanya Al-Quran itu adalah syifa, obat. Setiap ayatnya, bahkan setiap hurufnya itu mengandung 1000 mukjizat, 1000 kebaikan, 1000 rahmah, 1000 rahasia disebutkan. Sehingga bagaimana kalau seumpama setiap anak itu setiap hari baca 1 lembar aja, nggak usah bebas, 1 lembar, bolak-balik 1 lembar, berangkat sekolah, setiap hari begitu, pasti kita lihat anaknya bakal ranking, anaknya cerdas, anaknya rajin, anaknya di atas rata-rata. Itu yang terjadi. Kemudian itu yang pertama, sholat 5 waktu. Perhatikan, kalau anak kita sholat 5 waktu, ibu jangan khawatir, insya Allah akan menjadi anak soleh. Tapi kalau sudah sholat 5 waktu ditinggalkan, tidak kita membiasakan anak itu dari umur 6 tahun kita perintahkan untuk sholat, lalu ketika umur 10 tahun kita pukul ketika tidak sholat, habis sudah. Kita hidup di zaman yang luar biasa, Bu. Ini zaman yang orang tua itu sudah angkat tangan sekarang ini. Mau dikerasi, dia stres. Mau dikerasi, dia berontak. Mau dikerasi, dia bunuh diri. Nah, dengar kan baru-baru ini fenomena yang sangat-sangat menyedihkan hati, di mana ada satu anak yang diambil HP darinya karena sudah orang tuanya merasa pegel, dia nggak sekolah, dia malas sekolah, yang tadinya pintar dan akhirnya karena dia itu kasihkan main handphone, akhirnya menurun semuanya, maka diambil handphone darinya. Apa yang terjadi? Dia bunuh diri. Anak umur 10 tahun bisa bunuh diri. Ini yang terjadi sekarang ini. Sehingga apa yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya supaya mereka baca Quran, sholat 5 waktu. Dan yang ketiga, kita bersedekah setiap hari. Terutama hari kelahirannya anak kita sedekah. Seperti saya lahir hari Jumat. Setiap hari Jumat kita sedekah dengan cara begini. Ya Allah, aku beli dengan sedekahku ini selamatnya anakku, kemudian terjaganya anakku daripada fitnah akhir zaman, supaya dia itu betah, atau supaya dia itu belajar rajin sebagainya, seperti yang kita harapkan. Kemudian kita berikan barang lain. Paling tidak 1 bulan 4 kali. Karena 1 bulan ada 4 hari di mana hari kelahiran anak-anak kita masing-masing itu. Jadi kalau punya anak 4, ya berarti 4 kali 4. Itu insya Allah mujarab, paling tidak kalau nggak bisa setiap hari, hari kelahirannya saja. Itu kita bersedekah, itu sangat. Dalam kandungan itu sudah ada babnya sendiri. Misalnya dengan membiasakan pertama berdoa. Ini karena mungkin walaupun tidak sampai bertanya ke sisi itu, tapi ini akan mewakili beberapa pertanyaan yang seringkali juga disampaikan. Dan ini ciri khas Al-Quran. Bertanya 1, jawabannya bisa 2, 3, ya 4, karena terkait berkelindan dengan itu. Jadi fase kandungan yang dianjurkan 1, memperbanyak doa. Ya, selain menjaga kandungan dengan baik tentunya, ya, perbanyak doa. Contohnya Quran surah ke-7 ayat 189. Ya, ketika kandungan semakin berat, maka suami istri da'awallaha rabbahuma lain ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Itu suami istri, bukan cuma istrinya saja yang mengandung atau suaminya saja, tidak, dua-duanya banyak berdoa, minta kepada Allah supaya lahir anak yang saleh, ya kan? Kemudian juga dihadirkan support, ya, support untuk istri dari makanannya harus yang halal. Dia pengen soleh, ya rizkinya juga harus soleh. Jangan sampai anaknya pengen soleh, rizkinya salah. Nah, itu jadi persoalan, gitu kan? Rizkinya harus soleh. Kemudian berperilaku orang tua, beribadah, tingkatkan, dan itu akan nyambung, getarannya, frekuensinya akan nyambung kepada janin yang dikandung. Nah, karena itu biasanya para ulama membiasakan. Jadi kalau ada istri sedang mengandung, itu selain bapaknya juga meningkatkan kebaikan, rajin sholat, ibunya juga memperbanyak baca Quran, ya, memperbanyak sholat dan sebagainya. Itu akan nyambung, ya, apa namanya, sinyal-sinyalnya itu, frekuensinya ke anak itu nyambung. Jadi membentuk sesuatu gitu, yang kita nggak akan bisa lihat saat dia di kandungan, tapi ketika keluar itu akan nampak. Dan tahukah Anda, riset yang paling banyak meriset tentang ini itu orang-orang Yahudi. Yahudi itu banyak meriset itu, cuman karena orientasinya dunia kan,
Ya makanya mereka tuh kerjakannya atas dunia. Misalnya ibu mengandung, ibunya banyak, ya, ibu sedang mengandung, ya si ibu itu mengerjakan soal-soal fisika, matematika, meningkatkan minat baca, sehingga ketika anaknya itu terlahir, sudah ada support awal, potensi awal yang tersalurkan dari frekuensi ibunya yang tengah mengandung, sehingga cepat kalau diberikan pendidikan dan sebagainya. Itu gambaran singkat, ya. Nah, kemudian ketika terlahir pun, saya mau masuk ke sini, pindah ayatnya ke Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 233, yaitu support ASI yang diberikan secara maksimal. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ay yutimma ridha'ah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ibu baru melahirkan, maka energinya itu ya dipusatkan untuk bisa memberikan ASI terbaik. Makanya suami diminta menjaga, gitu kan? Diminta menjaga apa yang diberikan oleh suami, disupportkan kiswatuhunna, gitu kan, pakaian-pakaiannya, warizkuhunna, untuk keadaan nutrisi untuk ibunya, sehingga secara fisikal yang keluar dari ASI itu kualitasnya bagus, ya, sehingga segala yang terkandung di dalamnya untuk ketahanan tubuh, untuk macam-macam dan sebagainya itu mengalir dengan baik. Dan pun demikian ketika menyebutkan rizki, ditekankan lagi oleh Allah, seperti saat mengandung rizkinya juga halal, saat menyusui pun hati-hati, jangan sampai membawa yang haram yang dikonsumsi oleh si ibu, sehingga menanamkan hal yang buruk nanti yang dikonsumsi oleh anak, ya. Jadi dari mulai kemudian mohon izin tadi dalam kandungan sudah terlahir kan, ASI diberikan, lalu diberikan nama yang mengiringi harapan. Ya, mau jadi apa anak itu? Saya sering bertanya kalau ada orang tua itu minta, Ustadz, tolong minta nama untuk anak. Saya selalu katakan, ya, ingin jadi apa anak ini? Kedepannya mau seperti apa? Nanti kita istikharah, minta sama Allah, gitu kan? Berdoa, kira-kira nama yang terbaik. Ya, harapan diberikan oleh kita lewat nama itu. Ini yang memberikan kesan kepada kita di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 36 itu. Ketika Hannah itu melahirkan, anaknya diharapkan dekat dengan Allah, terhindar dari maksiat dan sebagainya. Lalu Hannah memberi nama istrinya Imran, ya, anaknya itu dengan Maryam. Wa inni sammaituha Maryam, falamma wada'at faqalat rabbi inni wada'tuha untha, ya Allahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Wah, kemudian setelah itu apa? Ya, setelah itu yang terjadi sangat menarik. Ketika dilahirkan, dia ingin laki-laki, lahir perempuan. Kata Allah, laki-laki dan perempuan itu semua punya keistimewaan. Dan ternyata ini hikmah anak itu bagi keluarga. Allah menitipkan anak kepada kita itu disesuaikan dengan kesempurnaan di keluarga. Jadi menariknya gini, kalau kita riset lebih dalam, kita itu umat riset, ya. Jadi, kalau kita riset tuh hikmahnya besar sekali. Kita pengen anak pertama laki-laki, ternyata perempuan. Kita pengen anak kedua itu perempuan, ternyata laki-laki. Ataupun demikianlah keunikan terjadi. Ternyata anak-anak yang terlahir itu menyempurnakan sifat dan kebahagiaan yang menghadirkan maslahat untuk kedua orang tua. Kalau anak laki-laki yang muncul, sifat orang tua ada misalnya di ayah yang kurang bagus, belum terperbaiki. Makanya ada perempuan supaya sifat-sifat yang kurang itu tampak, ya, kemudian muncul, dan dengan itu kebahagiaan baru tercipta. Nanti begitu kemudian selesai, bagus, nah muncullah laki-laki dan seterusnya. Itulah keindahannya gitu. Jadi kalau ada yang terlahir, baik laki-laki atau perempuan, diterima dengan jiwa yang sangat lapang, dengan kebahagiaan yang luas, yang dengan itu rahmat akan diberikan. Lalu wa inni samaituha Maryam, setelah berlindung kepada Allah, berdoa, minta. Makanya dalam Islam tuh kita berdoa, ya Allah, lindungi anak ini dari pengaruh buruk, dari godaan-godaan setan dan sebagainya. Bahkan nanti ada di antara risalah juga untuk mengadhani, itu ada itu ya di hadis riwayat At-Tirmidzi. Setelah itu berikan nama yang baik. Nah, setelah dia tumbuh 2 tahun ke atas kan diberikan ASI itu, kalau ingin sempurna silahkan kata Al-Quran sampai fase 2 tahun. Nah, ini tumbuh, ini masa tumbang namanya. Masa tumbang, tumbuh kembang. Di tumbuh kembang pun ini, itu ada seninya tersendiri dalam mendidik. Ya, apa seninya itu? Ya, diantaranya kita bisa melihat pindah ke Quran surah ke-31 Luqman dari ayat 13. Ya, sampai dengan ayat berapa? Sampai dengan ayat 19 kita bisa lihat. Ya, juga kita bisa sampaikan pendidikan yang di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu banyak suratnya di Nabi Ibrahim itu. Nanti ada yang di Al-Baqarah ayat 124 sampai dengan 129, ada di Quran surah Shafat ayat 102 sampai dengan 109, ada di surah Ibrahimnya sendiri di ayat ke-37-nya, kan? Nah, bagaimana hal pertama yang mengantarkan pada pendidikan? Satu, ya, perhatikan baik-baik. Masih ingat kan? Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghijrahkan anaknya kemana? Dari Palestina ke Mekah, kan? Mekahnya di mana spesifik? Dekat Ka'bah. Lingkungan yang baik, kan, yang mendekatkan kepada nilai tauhid. Makanya kalau ingin mengenalkan anak kepada akidah yang benar, kepada tauhid, pertama tempatkan dia dulu di lingkungan yang mendekatkan dia kepada tauhid.
kepada akidah. Karena anak itu tumbuh kembangnya dengan bermain. Kan dari mulai mendengar kan tadi saya sampaikan, bacakan ayat-ayat Quran, kan, tauhidnya, kemudian orang tuanya nampak dilihat, begitu penglihatan mulai berfungsi, dari pendengaran dulu tadi, penglihatan berfungsi, ngelihat perilaku orang tuanya. Kalau orang tua sudah kompak, kelihatan sholat dan sebagainya, nggak susah nyuruh anak nanti untuk sholat, ya. Lalu saat dia mulai tumbuh kembang tadi, dekatkan dia ke tempat-tempat baik. Bahkan kalau dalam masa bayi pun harus bawanya ke tempat-tempat baik yang mendekatkan dia kepada Allah, ya kan? Ya, ajak dia ke tempat baik, ajak dia ke pengajian yang memungkinkan ada space untuk hadir di situ, ya. Ajak dia ke masjid kalau dia sudah mulai bisa menyesuaikan dengan saf dan sebagainya. Kenalkan dia dengan orang-orang saleh. Itu akan memberikan citra tersendiri dan demi Allah saya katakan akan berpengaruh kepada jiwa anak. Berpengaruh. Nah, makanya ketika pindah ke surat Luqman kan ngajak jalan-jalan itu kepada anaknya itu sambil jalan-jalan, Pak. Dan kalau mau kita ngajak jalan-jalan ke tempat-tempat yang baik, kalau ada rezeki cari tempat yang baik. Ada uang cukup lumayan, mau ke luar negeri, yang pertama kali kunjungi kata Nabi, ya kalau mampu tiga tempat itu, la tasyuddu rihal. Jangan kuatkan keinginan untuk berihlah, pergi kecuali kepada 3 tempat ini. Ya 3 tempat ini ada makna yang hakiki, ada yang metafor. Hakikinya jelas ke situ menujunya. Satu Masjidil Haram, ya nabung dari sekarang supaya bisa umrah dengan keluarga, ngelihat orang-orang dan sebagainya, tertingkatkan imunitas dan iman kita, ya. Naik ke situ. Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa di Palestina. Metafornya adalah tempat-tempat yang menguatkan iman. Ya, walaupun nggak sampai ke sana, lihat jejak-jejak bagaimana ulama-ulama saleh ada di Indonesia misalnya. Paling dekat main ke Aceh. Dia Masya Allah di Aceh itu banyak tempat yang bagus-bagus. Jalur Pantura, Jawa Barat itu kan kita bisa susuri tuh. Ya, sampai dengan ke ujung pantai utara itu. Ya, mulai Banten, misalnya kan Banten masuk Jawa Barat juga kan, sekarang sudah otonomi gitu. Itu banyak jejaknya. Ya Banten, kemudian ke Jawa Barat tuh dari mulai masuk di Kuningan, Indramayu, Cirebon, Ciamis itu Masya Allah itu banyak sekali tempat yang bisa dikunjungi, sejarahnya bisa kita gali. Nah, anak itu senang. Luqman tuh begitu, diajak ke pasar, ngelihat situasi begitu, ya pakai keledai. Luqman jalan berdua, orang-orang sewot, bawa keledai kok gak dinaikin, gitu kan? Luqmannya naik, anaknya di bawah, orang sewot lagi, bapak nggak sayang anak, gitu kan? Bapaknya naik, anaknya jalan. Nah, naik lagi, anaknya dinaikin, bapaknya jalan, orang sewot lagi, anak ini nggak punya bakti sama orang tua, anak durhaka, anaknya naik keledai, bapaknya paksa jalan, gitu kan? Lalu itu ada hikmah di situ ngobrol. Nah, di ngobrol ini ada diskusi-diskusi. Ya, nah itu udah like level. Jadi kalau yang pertama tadi dekatkan kepada tempat-tempat yang baik, gitu kan? Setelah itu ajarkan sesuai dengan keadaan masanya, dengan bahasanya. Karena itu dalam Al-Quran ngajarin anak-anak dari usia 2 tahun. Dia mulai bisa bicara yang kecil-kecil ke atas tuh dengan contoh-contoh yang bisa dia tangkap, kisah-kisah dan sebagainya. Karena dia logikanya belum berjalan, nalarnya belum ada. Dikasih contoh sekitarannya. Makanya yang pertama yang dibangun keakraban. Panggilan Quran kepada anak-anak kecil itu yang belum masa balik selalu bunai. Ya, jadi bunai itu kalau implementasinya keluar nggak harus panggil bunai, nanti dia nggak ngerti gitu kan. Nama saya kan bukan Bunai ayah gitu kan, bukannya saya itu misalnya apa A, B, C, saya kan Ahmad bukan Bunai. Nah, itu belum nyampe. Makanya ambil panggilan sayang. Ya, pintar, sayang, saleh, dan Masya Allah anak Abi ini saleh ini. Jalan sehingga menyenangkan bagi dia. Nah, nanti dikasih hal-hal yang cepat dia tangkap. Ya, misal ada dalam bentuknya lirik-lirik tertentu, kan, yang bisa dia tangkap, bacaan-bacaan, kisah-kisah yang kita bisa bacakan. Nah, itu saya bisa bicara begini karena saya mencoba mengambil dari pesan Al-Quran, saya praktekkan kepada anak-anak cepat, Pak. Ya, dia tanpa mikir itu, dia praktekkan, dia belum nanya apa-apa karena masanya belum bertanya, belum ada kekuatan nalar. Nah, itu yang kita bawa ke tempat-tempat yang baik. Nanti kalau dia sudah mulai agak naik, sudah mulai banyak nanya, jawabnya sesuai dengan tingkat perkembangannya. Ya bisa diarahkan. Contoh, ya siapa Allah itu? Ada tuh, tapi yang nanya anak 3 tahun, anak 4 tahun, yang belum bisa diarahkan kepada aspek-aspek penjabaran tauhid misalnya, secara ya kalau kita di matematika itu real gitu kan, atau eksak dan sebagainya, nggak bisa kita jelaskan Allah punya sifat begini, nggak nyampe ke anak itu. Tapi kalau kita sampaikan Allah itu adalah Tuhan kita yang memberikan ini untuk adik ini lewat ayah, kan? Ada mainan yang ngasih kita rizki, bisa jalan-jalan, tuh kan? Nah, ada itu deh kalau udah sampai ke situ, Masya Allah itu udah ada informasi awal bagi dia, tuh kan? Gimana bisa bertemu Allah, bisa melihat Allah? Ada lagi tuh, anak kan kadang-kadang begitu. Caranya bisa.
Caranya kita harus rajin sholat dulu, menghafal Quran, ya, nanti dikasih tempat yang paling bagus, paling indah, di situ kita bisa melihat Allah, namanya surga. Pelan-pelan nanti jadi informasi itu ditangkap dulu, nanti habis itu dia main lagi, lari lagi, kemana lagi. Itu biasa pertumbuhan di masa-masa itu. Nah, ketika sudah mulai naik levelnya, biasanya dia masuk TK, ke SD, sekarang agak percepatan, masuk masa balik, maka terjadi masa dialog. Nah, dialog ini kalau diarahkan ke akidah, ini sifatnya nanti sudah mulai spesifik. Ya, misal Luqman kepada anaknya, ketika dia mulai naik ayat 13 ya kan, tadi saya katakan mulai ayat 13. Ya, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Sudah mulai naik. Ya, nah, jangan sampai ya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu nalarnya sudah mulai naik, dijelaskan ya sesuai dengan kemampuan dia menangkap. Nih, Allah selama ini yang memberikan kasih sayang kepada adik lewat ayah, menjaga, memberikan kebutuhan hidup kita nyaman sampai dengan sekarang, itu harus disyukuri. Ya, jangan sampai kita bermaksiat, kemudian kita berbuat tindakan yang salah kepada Allah. Nanti semua kenikmatan ini kalau dicabut, kita sendiri yang rugi, ya kan? Nah, nanti kan dia bertanya bagaimana caranya. Kita tunjukkan seperti kan yang paling gampang itu karena dia sudah ke spot-spot ibadah tadi, sudah melihat orang, sudah dipraktekkan dari kecil, dia mudah menerima itu. Mudah dia tangkap. Jadi kita nyuruh sholat juga enak, ya kan? Nah, nanti kurangi sayangnya. Tadi kan bunai ya, kurangi sayangnya, masukkan perintah. Itu levelnya SD di kelas sudah 4, 5, 6 sampai ke SMP ya, kelas kedua lah. Nah, itu masukkan perintah. Jadi sayang dikurangi, perintah dimasukin. Dan dilatih dengan perintah-perintah tertentu. Biasanya orang tua dulu diberikan tugas untuk buang sampah, diberikan tugas untuk misalnya ngepel tertentu, itu perintah. Ya, sebab kalau perintah nggak masuk, sayang diperbanyak, nanti anaknya manja. Itu bermasalah nantinya. Harus dengan sesuatu aja membiasakan dia dikasih, baru dikerjakan. Itu repot nantinya. Ya, jadi begitu nanti perintah sudah berimbang dengan tetap nilai sayang, supaya dia tidak tertekan, ada nilai sayangnya, ada perintahnya, naik dia kedewasaan maksimal, ya seperti dalam level kelas 3 SMP atau sudah mau masuk SMA, nah itu sudah jadi teman untuk berdialog. Itu yang dilakukan Nabi Ibrahim. Itu yang dilakukan Nabi Yakub kepada Yusuf alaihi wassalam, ya. Nabi Ibrahim kan ketika bermimpi, Nabi Ismail ini diajak dialog kan? Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Nah, bapak itu melihat dalam mimpi bapak nyembelih kamu. Menurut kamu bagaimana? Ya, Nabi Ibrahim kalau mau bisa dikerjakan karena beliau menyadari beliau itu nabi, rasul, udah pasti benar. Gampang kan beliau bilang, "Nah, siap-siap. Kemana Pak? Sembelih." Kan Nabi, ya kan? Bapak udah dapat perintah, ya siapin pisau, tajamkan, siap sembelih. Tapi tidak begitu kan? Yang dibangun adalah dialog. Nah, Bapak tadi mimpi begini. Sehingga ketika didialogkan, anak merasa dihargai. Nah, anak usia segitu itu mencari identitas, mencari pengakuan. Sehingga kalau dia nggak dapat pengakuan di keluarga, dia akan cari keluar. Pengakuannya dengan apa ya? Kadang-kadang dengan teman-temannya. Ya, mohon maaf, kadang-kadang dia ingin buktikan keberanian, ada balap-balapan, ada tawuran, ada macam-macam, dan na'udzubillah terjebak kadang-kadang dalam lingkungan yang buruk dengan obat-obatan dan sebagainya. Orang tua bentengi dari awal dengan dialog. Apa yang dia dapatkan di luar, dialogkan di rumah, sanjung dia, naikin status dia dan sebagainya, gitu kan? Ya, itu hal-hal yang indah. Nanti kaitkan dengan nilai-nilai tauhid. Alhamdulillah sampai hari ini kakak, masya Allah, Allah berikan ya, hal-hal yang hebat yang bahkan ayah nggak pernah bisa mencapai saat dulu, kan? Saking sayangnya kakak Allah kepada kakak dan sebagainya. Jaga ya hubungan dengan Allah, jangan sampai berkurang, gitu kan? Khawatir nanti apa yang sudah diberikan bahkan melampaui ayah, melampaui ibu, itu justru jadi berkurang. Ya, jangan sampai hal-hal yang dulu ayah pernah nggak dapatkan, ya kakak nggak bisa raih itu, gitu. Nah, terus itu motivasi. Dan bacakan kisah-kisah orang-orang hebat, jadikan inspirasi di masa lalu dan masa kini. Jadikan idola untuk dia dari sejak dia kecil sehingga terbawa itu semua. Jadi kalau sibghahnya sudah seperti itu, Quran surah kedua ayat 138, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Ya, sibghahnya Allah itu kalau sudah memberikan celupan, memberikan warna, citra tersendiri, itu yang paling hebat, yang paling dahsyat. Nah, itu kalau sudah ada dialog tercipta, sudah ada jawaban-jawaban yang bagus, paling mudah bagi kita untuk mengantar dia kepada bakat-bakat alami yang dia miliki. Tinggal diarahkan saja, karena bekalnya sudah cukup. Bekal Qurannya ada, bekal sholatnya ada, dialognya ada, sesuai dengan masa-masanya. Itu contoh ayat-ayat. Nanti diterjemahkan oleh para ulama lewat sikap, kadang ditulis buku. Misal, buku yang paling bagus di antara yang saya pernah dapati untuk membimbing anak-anak itu, ada judulnya, namanya, kalau laki-laki, Akhlak lil Banin. Akhlak lil Banin, ya, yang perempuan Akhlak lil Banat. Ya, itu karya
Ustadz Omar Ahmad Baraja. Ustadz Omar Ahmad Baraja. Ya, Ustadz Omar Ahmad Baraja. Itu sampai ada 5 jilid. 5 jilid. 5 jilid itu Pak bukan jilid-jilid yang besar begini, bukan. Tipis-tipis begini nih, yang kecil-kecil. Nah, seperti ini dan lebih kecil dari ini, setengahnya ini. Ya, bahasa Arab. Nah, nanti terjemahnya bahasa Indonesia. Ada terjemahnya, sudah ada juga, kecil juga kayak buku-buku Iqra begitu. Ya, jadi bacanya enak. Di situ dahsyatnya itu beliau Masya Allah, beliau kan pendidik ya. Pendidik, ahli ibadah juga, dan saat menulis yang kelima itu kemudian menghembuskan nafasnya, jadi nggak sempat menyempurnakan pada yang keenam. Itu punya tahapan-tahapan dari mulai usia anak berapa. Itu saya bisa menyampaikan karena saya belajar saat di pesantren. Ya, jadi di situ disampaikan kenapa sih anak itu harus berakhlak, kemudian bagaimana mengenal Allah sesuai dengan masanya, lalu diperkenalkan dengan orang tua. Itu saya saat belajar itu Pak, dengan usia saya pada waktu itu merasakan cinta kepada ayah, cinta kepada ibu. Dijelaskan di situ bagaimana luar biasanya perhatian orang tua kepada kita, ayah bagaimana bekerja, mencari peluh keringat untuk kita supaya bahagia, supaya itu kerasa. Lagi begitu ayah saya meninggal dan baru mempelajari itu terasa semuanya gitu kan, yang keluar tuh air mata, yang keluar keinginan untuk memberikan yang terbaik, bisa ibadah supaya maksimal, dan itu feedbacknya sangat kuat. Lalu bagaimana mencintai ibu dan seterusnya. Setelah itu mencintai saudara-saudara. Ya, setelah itu bagaimana mencintai lingkungan sekitaran, tidak sembarangan kepada tumbuhan, belajar dari tumbuhan saat tumbuh. Kenapa kalau harus diluruskan dari kecil, tidak sudah sampai batang, itu ada semuanya. Ya, itu beruntungnya alhamdulillah sudah ada terjemahan itu. Ya, saya rekomendasikan itu supaya di situ ada 4 bagian terpenuhi, tapi simpel sekali, simpel sekali. Nah, sekarang saya terjemahkan di sekolah yang kita bangun. Anak kecil itu dari sejak TK ke SD itu sudah diantar, anaknya sudah nitipkan ke bapak ibunya. Ya, jangan cari rezeki yang haram ya, supaya aku belajarnya bagus, ingatanku bisa kuat. Ayah kerjanya yang betul ya, yang baik ya, gitu kan. Jangan cari-cari yang tidak baik. Dan itu Anda bisa bayangkan Kak, kalau Anda mau kerja, anak Anda yang TK menyampaikan itu, gimana perasaannya? Itu menjaga betul ya dari hal-hal yang buruk, dan nggak mungkin nyimpang-nyimpang pada yang nggak benar. Itu kekuatannya, kedahsyatannya bisa lebih dibandingkan istri menyampaikan kepada kita. Istri Anda menyampaikan, Pak hati-hati di jalan, Anda udah biasa. Tapi kalau anak Anda yang menyampaikan, itu sudah lain, rasanya lain. Nah, saya kira seperti itu ya.